Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Saputro. NIM saya 61014202007. Saya dari Physical Education International Class 2020. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja sarana dan prasarana dalam olahraga prestasi yang saya pilih, yaitu saya memilih bola basket. Jadi sebelum mulai saya akan memberitahukan apa saja sarana dan prasarana dalam basket. Jadi sarana dan prasarana dalam bola basket itu ada 7. Ya, jadi satu ada ada lapangan atau yang sering kita sebut field atau lapangan bola basket itu sendiri. 2 itu ada ring bola basket. Ringnya itu berupa fiber atau kayu, dan ketiga ada papan pantul. Dan papan pantulnya itu bisa berupa fiber atau kayu, dan tiang penyangga buat ring dan papan pantul itu. Selanjutnya ada bola basket, dan selanjutnya lagi perlengkapan teknik dan jersey. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci satu persatu dari lapangan, ring, papan, tiang penyangga, bola basket, dan perlengkapan teknik juga jersinya. Yang pertama ada lapangan atau field. Jadi lapangan atau field itu standar ukuran lapangannya itu berbeda antara NBA dan FIBA. Standar ukuran lapangan dikeluarkan oleh Federasi Bola Basket Internasional, FIBA, dan NBA memang sedikit berbeda. Berikut ini ukuran lapangan bola basket internasional standar FIBA, yaitu panjangnya itu 28,5 meter dan lebarnya itu 15 meter. Panjang diameter tengahnya 3,6 meter dan jarak 3-point line-nya 6,6 meter dari sisi corner dan 67,5 meter dari area tengah lapangan. Sedangkan untuk standar NBA itu berbeda, jadi panjang lapangannya itu sedikit panjang dari FIBA, yaitu 28,65 meter, dan lebarnya juga sedikit berbeda, lebih panjang NBA, yaitu 15,24 meter. Dan jarak 3-point-nya juga berbeda, jarak 3-point line NBA 6,7 dari corner spot dan 7,24 meter dari sisi tengah, sementara standar lapangan basket perempuan untuk di kompetensi WNBA itu berbeda dengan FIBA, karena WNBA ikut standar lapangan NBA dan WNBA mempunyai ukuran yang sama dengan standar NBA. Lingkar tengah disebut atau kita sebut center circle, merupakan garis yang ada di tepat di tengah lapangan dan bentuk lingkaran dengan diameternya yaitu 3,6 meter. Untuk standar FIBA sendiri 3,66 meter. Untuk standar NBA itu 3,66, sedangkan untuk FIBA 3,6 meter. Lingkar tengah tersebut menjadi tempat untuk melakukan tip off atau memulai pertandingan, dan juga sangat bermanfaat kalau terjadi jambol di tengah lapangan. Dan jarak lingkar tengah ke basket sekitar 14 meter atau keringnya itu sekitar 14 meter. Garis 3 atau 3-point line sangat bermanfaat untuk menambah poin bagi para penembak jarak jauh yang memperoleh poin lebih banyak ketimbang hanya 2 poin dari aktivitas shooting di perimeter dan paint area. Jadi garis besar yang melingkar di dekat ring basket tersebut menjadi pembatas antara tembakan 2 dan 3 poin yang besar seperti ini. Untuk ukuran jarak pun sangat beragam. Untuk kompetisi level sekolah atas atau sering kita sebut SMA, jarak 3-point line yaitu 6,02 meter. Untuk level kampus 6,32 meter. Untuk level internasional atau pro atau FIBA yaitu 6,6 hingga 6,75 meter. Dan untuk NBA sendiri berbeda, yaitu 6,71 meter hingga 7,24 meter. Dan perimeter area. Perimeter area ini sendiri terdapat di setengah lingkaran besar yang terdapat di sekitar ring. Jadi antara garis free throw dan garis 3-point, biasanya jika pemain melakukan shooting di jarak ini, maka disebut mid-range shoot atau perimeter area. Sedangkan pemain yang persis menembak di garis perimeter 3-point atau keluar sedikit dari garis tersebut juga tetap disebut sebagai tembakan perimeter. Area tersebut seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan angka untuk beberapa posisi pemain basket seperti shooting guard dengan kemampuan menembak jarak menengah yang baik. Lingkar setengah free throw merupakan garis yang melingkar di tengah diameter free throw line. Jadi seperti ini bentuknya.
Dan jika pemain dihadiahi lemparan karena mendapatkan foul dari pemain lawan atau terkena foul dari lawan, maka mendapatkan free throw line dan menembak tepat di garis ini, yaitu yang berada di tengah-tengah bundaran yang ada di perimeter area. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan ring bola basket, papan pantul, dan tiang penyangganya. Jadi menurut aturan resmi FIBA, tiang ring basket berjarak 10 kaki atau 305 cm di atas tanah. Mudah diingat, bukan? Namun mungkin ada yang belum tahu bagaimana tinggi ring basket ditentukan. Ternyata ada sejarah mengenai penempatan tinggi serta pengembangan hingga berwujud seperti sekarang ini. Banyak orang salah mengira bahwa tinggi ring basket 305 cm di atas tanah hanya angka yang bagus semata. Tetapi dalam sejarah basket sudah biasa ditemukan cerita awalnya ada seorang instruktur senam Kanada di sekolah YMCA di Springfield, Massachusetts bernama James A. Smith selama musim dingin pada tahun 1891. Jadi Naismith diberi tugas untuk menciptakan permainan yang menyenangkan dan menantang, namun bisa dimainkan dalam ruangan karena periode itu sedang terjadi musim dingin ya atau ya winter musim dingin gitu. Jadi Naismith mengambil inspirasi dari sepak bola dengan memainkan permainan tim. Pada saat itu ring basket jelas tidak ada. Sebagai gantinya, Naismith menggantung keranjang persik di pagar lintas lari yang mengelilingi ruangan olahraga. Pagar tersebut tingginya 10 kaki atau 305 cm. Jadi untuk sekarang ukuran tinggi basket yang dipakai oleh NBA, FIBA, untuk laki-laki, untuk perempuan semuanya itu dibedakan menurut usia. Jadi untuk pemain laki-laki sudah jelas bahwa mereka diberi ring dengan tinggi 305 cm dari atas tanah. Sedangkan untuk pemain wanita juga tidak ada perbedaan, jadi tingginya tetap 305 cm. Pembeda tinggi ring basket didasarkan pada usia pemain, yaitu usia 5-7 tahun 183 cm, usia 8-10 tahun 244 cm, usia 11 tahun 274 cm, usia 12 tahun ke atas yaitu pro atau SMA, kuliah yaitu tingginya seperti FIBA maupun NBA yaitu 305 cm. Dan selanjutnya ada bola basket. Jadi ini adalah contoh penampakan bola basket yaitu dari FIBA maupun di NBA ya. Jadi tidak ada bedanya, hanya mungkin corak dan tekstur bolanya yang sedikit berbeda. Jadi macam-macam ukuran, berat serta pemakaian bola basket dapat dilihat dari ukurannya, yaitu ukuran 3. Pertama ukuran 3, 56 cm, beratnya itu sekitar 280 gram untuk mini basket. Bola ini biasanya digunakan untuk anak usia 4 tahun hingga 8 tahun. Dikenali dengan istilah mini basketball untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk ukuran ini biasanya untuk anak yang baru mengenal basket, dan ukuran selanjutnya yaitu ukuran 4 atau biasanya ukuran ini digunakan mulai anak 5 hingga 8 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, dan beratnya itu 400 gram serta ukurannya itu 65 cm. Selanjutnya ukuran 5 atau ukuran di mana ukurannya 70 cm, beratnya 480 gram untuk anak-anak merupakan bola standar. Jadi untuk anak-anak ini atau SD, SMP awal-awal itu ukurannya ini ambil ukuran 5, dan untuk laki-laki maupun perempuan dengan usia 9 sampai 11 tahun. Dan selanjutnya ukuran 6 atau ukurannya itu 72 cm, beratnya 570 gram untuk perempuan. Bola ukuran ini menjadi bola resmi untuk perempuan di pertandingan usia sekolah menengah, perguruan tinggi, bahkan liga profesional. Jadi untuk liga profesional di Indonesia pun menggunakan ukuran bola ini, dan perempuan di atas 12 tahun sudah menggunakan bola ukuran 6, sedangkan laki-laki bola ukuran 6 itu biasanya digunakan untuk anak usia 12 hingga 14 tahun. Jadi untuk anak yang masuk SMP itu biasanya dipakai ukuran 6. Dan selanjutnya ukuran 7, ukuran 75 cm, beratnya itu sekitar 620 gram. Untuk laki-laki di atas 15 tahun menggunakan bola ukuran 7 ini. Bola ini juga digunakan untuk semua pertandingan baik di sekolah menengah, perguruan tinggi, turnamen profesional yang bergulir. Jadi untuk NBA FIBA masih menggunakan ukuran 7 untuk laki-laki.
Dan yang terakhir yaitu ukuran 3x3 yaitu ukuran baru. Jadi ukuran 3x3 ini ukurannya itu sama kayak ukuran bulan 6 yaitu 72 cm, namun beratnya itu ukuran 7 yaitu 620 gram untuk laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya ada perlengkapan teknik. Jadi perlengkapan teknik itu ada shot clock, ada board, scoreboard, dan ada juga kertas statistik yang ada di meja table yang sering kita lihat di pertandingan bola basket. Itu ada pengawas-pengawas yang mengatur scoreboard, shot clock, dan sebagainya. Jadi itu perlengkapan teknik yang akan kita presentasikan, yaitu untuk perlengkapan teknik dasar permainan bola basket, ada pula beberapa hal yang tidak boleh sampai ketinggalan. Berikut ini merupakan sejumlah perlengkapan wajib yang pastinya sangat mendukung dalam jalannya permainan atau pertandingan basket yang biasa kita sebut perlengkapan teknik di table. Ya, pertama yaitu kertas skor. Kertas skor itu fungsi utamanya adalah sebagai perekam pencatat selama pertandingan berlangsung, yakni setiap perkembangan skor kedua tim, dari mulai skor, foul, turnover, attempt, terus assist, rebound, terus skor per tim, dan sebagainya. Dan selanjutnya nomor 2 itu ada pengukuran waktu. Alat pengukuran waktu 30 detik pun menjadi alat wajib dalam permainan bola basket, yaitu untuk kita untuk mengetahui skor, untuk mengetahui shot clock atau second dalam violation atau pelanggaran itu kita dapat mengukurnya dengan pengukuran waktu ini. Dan 2 buah stopwatch. Fungsi utama dari alat ini sebagai pencatat waktu serta juga sebagai penanda timeout. Jadi saat penanda timeout kita ada 2 buah stopwatch, yaitu bila kita tekan itu akan membunyikan suara keras dan menandakan itu timeout atau berakhirnya quarter. Dan selanjutnya scoring board. Ya, untuk scoring board mungkin sebagian besar pernah melihat yang di atas itu. Jadi scoring board itu ada seperti kertas board tapi lebih melihatkan atau semua orang dapat melihat itu scoring board itu. Jadi kertas skor hanya untuk yang ada di meja table, sedangkan scoring board diperlihatkan untuk semua orang. Jadi agar tim lawan atau tim yang satunya dapat melihat foul yang didapatkan, terus waktu permainan, shot clock permainan, dan juga foul pemain. Jadi fungsi utama dari scoreboard adalah sebagai penanda kesalahan per individu melalui angka 1-5, dan berikut juga 2 buah bendera warna merah yang diperuntukkan bagi kesalahan regu. Dan selanjutnya ini adalah jersey. Jadi memiliki kaos jersey yang keren sepertinya menjadi sebuah kewajiban. Namun sudah ada bahwa sejak dulu hingga saat ini kaos jersey yang dikenakan para pemain basket sebenarnya telah mengalami banyak perubahan dari segi bahan maupun desain. Jadi selanjutnya adalah jersey. Dapat dilihat ini adalah contoh jersey dalam bola basket. Jadi jersey dalam bola basket sedikit berbeda dengan jersey sepak bola. Jadi jersey basket itu kita itu tidak ada lengan, dan juga untuk warna itu tidak boleh menyerupai wasit karena warna wasit kan biasanya abu-abu. Jadi jersey basket itu tidak boleh sama dengan warna referee atau wasit, yaitu abu-abu. Jadi untuk jersey basket itu penamaan di belakang hampir sama dengan dengan sepak bola, dan juga warnanya pun bebas tetapi tidak boleh sama dengan referee atau wasit. Jadi jersey basket merupakan jenis pakaian yang didesain khusus untuk olahraga basket. Salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh 2 tim di mana dalam setiap tim basket tersebut terdapat 5 orang pemain. Selain membuat penampilan jadi lebih keren, jersey ini juga berfungsi untuk membedakan antara lawan dan kawan. Dilihat dari segi desainnya, kaos jersey basket sendiri kebanyakan dibuat tanpa lengan untuk pria, sementara untuk wanita memiliki tambahan sport t-shirt. Tujuannya untuk dibuat jersey dengan model seperti ini tidak lain adalah agar para atlet lebih leluasa bergerak saat hendak melakukan syuting, karena jika menggunakan lengan saat mengangkat pun akan terasa tidak maksimal ya. Jadi untuk memaksimalkan gerak tubuh, bahan yang dipilih pun jersey kebanyakan juga berupa bahan kain yang ringan dan tidak berat di badan, karena saat
Jika bahannya berat, kita akan kesulitan berlari, melompat, maupun menggunakan manuver atau gerakan-gerakan yang akan mempengaruhi jika jersinya itu berat. Jadi untuk jersey basket itu bahannya tidak berat karena akan mempengaruhi akselerasi atau kecepatan gerak pemain basket. Selain dibuat agar lebih dinamis dalam melakukan penggerakan jersey basket atau baju basket ini pun pada perkembangannya juga kerap dijadikan sebagai salah satu bahan kebanggaan, apalagi yang menggunakan adalah tim juara. Sebagai atribut yang penting yang harus dimiliki pemain basket, jersey basket sendiri umum memiliki fungsi yang sangat banyak. Beberapa fungsi utama dari jersey basket yang perlu Anda ketahui di antaranya sebagai tanda pengenal antar lawan dan juga kawan, sehingga para pemain basket tidak akan salah bila nantinya ingin mengoper bolanya kepada kawan. Yang kedua, membuat pemain lebih nyaman. Dan ketiga, karena bahan dari kain yang tipis juga ringan, maka itu akan membuat kita lebih maksimal. Jersey basket juga bisa menjadi ciri khas seorang pemain, sehingga memudahkan fans untuk mengenali pemain basket yang nantinya akan mereka dukung di dalam arena pertandingan. Dan juga ada tambahan itu sarana apa? Ada sepatu basket dan decker basket juga, atau sering kita sebut sebagai long sleeve atau sebagainya. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada penambahan materi atau jika ada penambahan materi dapat disampaikan melalui saya. Jika ada kesalahan pengucapan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.